Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas praktika statistik mengenai event study. Nah, di sini kita ada studi kasus untuk mengetahui dan menganalisis abnormal return saham sebelum dan sesudah RUU Cipta Kerja pada tanggal 2 April 2020. Selanjutnya, DPR menggelar rapat kerja perdana yang membahas draft RUU Cipta Kerja pada tanggal 14 April 2020, serta terdapat menganalisis pengesahan RUU Cipta Kerja melalui rapat paripurna DPR yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2020. Selanjutnya kita juga akan menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Dan kita akan menganalisis perbedaan trading volume activity pada peristiwa. Nah, ini ada event date-nya 2 April 2020, 14 April 2020, dan 5 Oktober 2020. Pertama yang kita tambahkan yaitu return-nya. Nah, pertama, kita ambil datanya dari data harga. Ini semua kita copy. Untuk mencari return, itu rumusnya yaitu harga hari ini dikurang harga kemarin dibagi harga kemarin. Jadi yang ini tuh kita hapus karena tidak bisa diambil. Cara mengerjakannya yaitu harga tanggal 27, ini sama dengan harga tanggal 27, ini kurung dikurang harga tanggal 26 dibagi harga tanggal 26. Ini kita matikan dulu. Jadi rumus untuk mencari return itu yaitu harga hari ini dikurang harga kemarin dibagi harga kemarin. Nah, setelah dapat kayak gini, itu kita kopikan aja ke semua. Sampai ke bawah. Selanjutnya kita ambil judulnya ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari average variance standar deviasi alpha dan beta. Kita akan mencari average variance standar deviasi
Lanjutkan. Setelah ini, itu kita copy, copy. Jadi, setelah itu kita akan mencari alfanya. Alfanya itu rumusnya intershape harga base sama koma, maka harus pakai segini. Kedua, kemudian kita kunci harga IH, harga IHSG-nya. Jadi kita tarik, ini, selanjutnya kita akan cari beta, slot, kurung, harga IHSG, harga ACE, koma, koma, harga IHSG. Kita akan mencari DPA-nya. Untuk mencari TPA-nya itu kita ambil dari data kolom. Ini semua kita copy ke sheet TPA. Nah, mencari TPA-nya itu sama dengan saham ACE kita bagi dengan kolom, kita bagi dengan saham yang beredar. Ini jangan lupa kita kunci. Selanjutnya, ini jumlah saham yang beredarnya kita hapus. Nah, setelah kita udah dapat return dan TPA-nya, kita akan nih event date-nya. Event date-nya 2 April 2020. Jadi kita cari 2 April 2020. 2020. Selanjutnya, kita akan ambil 3 hari sebelum 2 April 2020. Selanjutnya kita akan ambil 3 hari setelah atau sesudah 2 April 2020. Untuk tanggal 14 April 2020 sama juga. Kita cari tanggalnya 14 April pas di sini. 3 hari sebelum 14 April 2020. Kita sama 3 hari setelah 14 April 2020.
Selanjutnya 5 Oktober 2020. 5 Oktober 3 hari sebelum 5 Oktober 2020. 3 hari setelah 5 Oktober 2020. Setelah kita tandai kayak gini, next kita tandai untuk PVA-nya. Sama juga, pertama 2 April 2020, 2 April 2 April 2020. 3 hari sebelum 2 April 2020. 3 hari sesudah 2 April 2020. 14 April 2020. 3 hari sebelum 14 April 2020. 3 hari setelah 14 April 2020. Selanjutnya 5 Oktober 2020. 3 hari sebelum 5 Oktober 2020. 3 hari setelah 5 Oktober 2020. Sudah. Baru kita masuk ke tanggal atau event date 2 April 2020. 02, 04, 20. Selanjutnya, kita kopikan dulu judulnya. Selanjutnya kita kasih nama expected. Selanjutnya kita ambil tanggal 2 April 2020. Untuk alfanya, ini untuk betanya. Selanjutnya, kita ambil alfanya. Alfa, beta, setelah itu kita tarik ke samping, jadi akan menyesuaikan 615.
Bapak info 11,5. Dipapandarin di warnanya aja. IHSG-nya kita ambil dari return. Return 4 April 2020. Ambil, kita tarik. Ini juga sama dengan return expected return itu rumusnya alpha kita tambah beta kita kali return market. Ini jangan lupa kita kunci. Ini kita cek alpha ditambah beta dikali return market. Setelah itu kita akan mencari abnormal return-nya. Abnormal return. Sebenarnya kita copy aja. Untuk mencari abnormal return, itu rumusnya return yang sebenarnya kita kurang dengan expected return. Nah, jadi ini sama dengan return yang sebenarnya, yaitu ini. Kita kurang dengan ini hasil expected return-nya. Ini karena berbeda harus kita copy lagi. Sama dengan return yang sebenarnya kita kurang kita kurang expected return. Itu ini. Oke. Guys, abnormal return. Kalau biasa disingkat dengan STAR. Hmm. Kemudian kita copy tanggal kita copy.
Rumus untuk mencari standardized abnormal return, yaitu abnormal return-nya kita bagi dengan standar deviasi. Ini sama dengan abnormal return kita bagi dengan standar deviasi. Standar deviasi dari base. Kemudian ini jangan lupa kita kunci. Kita tarik. Nah, di sini kita udah dapat hasil dari expected return, abnormal return, dan standardized abnormal return. Selanjutnya, kita akan mencari average dari abnormal return, standar deviasi dari abnormal return. Ini kita buat average abnormal return, AAR, standar deviasi abnormal return, pakai rumus average PDF standar deviasi abnormal return. Ya, satu lagi kita akan mencari kumulatif dari abnormal return sama dengan selanjutnya kita akan mencari selisihnya. Nah, di sini itu perbandingannya seperti ini. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di sini sebelum, sesudah. Nah, di sini satu hari sebelumnya yaitu di sini. Dengan satu hari sebelum berarti ini. Nah, sedangkan satu hari sesudah berarti sorry, ini. 2 hari sebelum, 2 hari sesudah, 3 hari sebelum, 3 hari sesudah. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari selisih sama dengan setelah dikurang sebelum. Sama dengan setelah dikurang sebelum. Sama dengan setelah dikurang sebelum. Setelah itu kita akan mencari average-nya dan standar deviasi. Sama dengan average SPD. Kita akan mencari P-nya dengan rumus average kita bagi standar deviasi kita bagi SIRT dalam kurung 3. Ini kita buat 3 karena datanya cuma 3. Ini 3. 1, 2, 3. Jadi rumusnya itu average kita bagi dengan standar deviasi dibagi akar 3 karena datanya cuma 3. Setelah itu kita akan mencari signifikan.
Setelah itu kita akan mencari signifikan sama dengan Edis, ABS, kurung, dua. Sorry, perhatikan sedikit. Nah, selanjutnya kita akan mencari total dari SAR, standar deviasi, dari SAR, dan average dari SR. Langsung, STDEV, standar deviasi, average. Setelah itu, kita akan mencari T hitung dan signifikannya. Rumusnya sama dengan average dibagi buka kurung standar deviasi dibagi akar dari jumlah perusahaannya, yaitu 45. Nah, selanjutnya kita akan mencari signifikan. Rumusnya itu sama dengan T-dis, buka kurung, T hitung, titik koma 44, titik koma 2. ABS. Jadi, untuk mencari signifikan, itu rumusnya T-dis, dan harus kita absolutkan, kalau nggak dia nanti num. Baru kita tarik ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencari hasilnya. Rumusnya yaitu sama dengan jika angka signifikan ini if buka kurung, jika angka signifikan ini lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka itu signifikan. Signifikan. Tapi jika tidak, itu berarti tidak tidak signifikan. Nih rumusnya, if angka signifikan lebih kecil atau sama dengan dari 0,05, itu maka hasilnya akan Tapi kalau misalnya enggak, berarti
hasilnya akan tidak signifikan. Ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah dapat hasilnya, kita akan melanjutkan ke TVA, Trading Volume Activity, atau TVA. Di sini sama judulnya kita copy. Di sini sama judulnya kita copy. Nah, di sini kita akan mencari TVA-nya. Ini caranya kita ambil langsung dari TVA. Ini yang pertama kita ambil dari sini. Ini, enter. Kita tarik sampai. Selanjutnya, yang ini sama juga, kita ambil dari TVA, enter, kita tarik, kita tarik, ini kita rapikan sedikit. Selanjutnya, kita akan mencari standar. Kita akan mencari standardized TVA. Kita copy aja langsung. Sebenarnya kita copy. Nah, selanjutnya, ini kita harus mencari dulu TPA-nya. TPA, ini kita harus cari average sama standar deviasinya. Average sama standar deviasinya. Nah, ini sama dengan average selanjutnya kita akan cari ini rumusnya sama dengan VPAS dibagi dengan standar deviasi yang ini. Ini jangan lupa kita kunci. Selanjutnya di sini kita akan mencari ini average-nya SPDF standar deviasi. Setelah kita dapat average dan standar deviasinya, ini kita tarik ke bawah. Ini kita rapikan. Selanjutnya kita akan mencari kumulatifnya. Nah, ini rumusnya sama dengan kita ambil yang ini. Sorry, ini kita ambil yang ini. Terus sama dengan ini ditambah ini. Kemudian kita tarik ke bawah.
Terus untuk mencari ini kita ambil aja rumusnya dari atas karena sama aja. Ini ambil juga. Selanjutnya ini kita copy aja dari atas biar cepat. Ini karena rumusnya sama aja. Selanjutnya ini kita buat juga P-3, P-2, P-1. P+1, P+2, P+3. AAR, R, ini CAR. Sama dengan sama dengan CAR. Sama dengan P+1-nya sama dengan CAR. Nih, oke. Ini bisa kita buat grafiknya dari insert. Nih, ini jadi village, village abnormal return, village abnormal return, AR, kemudian AR, disingkat biasa dengan CAR. Periode 2 April 2020. Ini untuk yang tanggal 2 April 2020 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke yang 14.04.20. Selanjutnya kita akan mengerjakan event date yang 14 April 2020. Nah, ini caranya kita copy aja dari sini. Ini semuanya kita copy, kita pindahkan ke sini. Ini tanggalnya udah pasti berbeda, jadi kita ganti dulu. Jadi copy, kemudian ini kita sesuaikan ke yang bawah. Oke, kemudian ini IHSG-nya juga kita sesuaikan sama dengan return yang ini. Kemudian kita tarik sama dengan return yang ini. Kita tarik. Selanjutnya, ini otomatis menyesuaikan, jadi nggak perlu diubah lagi. Yang perlu kita ubah yang ini. Ini sama dengan return. Jadi kita pilih yang harga, kita pilih return untuk ACE, kemudian kita kurang dengan expected return-nya. Kemudian ini kita tarik ke bawah, kita ubah lagi yang ini, karena dia berbeda ya. Yang ini dikurang
Return yang is dikurang an- dikurang expected return-nya yang ini. Oke, tarik, tarik ke bawah. Kemudian ini kita udah dapat expected return, abnormal return, kemudian SAR-nya itu tidak berubah ya. Kemudian TPA-nya ini udah pasti berubah. Jadi kita ubah ini sama dengan TPA. TPA-nya, TPA-nya ini kita tarik ke bawah 3, tarik ke samping. Kemudian, kemudian 3 hari setelahnya kita sesuaikan juga TPA. Kemudian tarik ke bawah, tarik ke samping. Oke. Selanjutnya, standardized abnormal return-nya itu juga tidak berubah. Grafiknya, insert, chart, ini yang ini. April 2020, average abnormal return dan kumulatif average abnormal return periode 14 April 2020. Itu ini kita udah dapat yang event date 14 April 2020. Selanjutnya itu kita akan masuk ke yang 5 Oktober 2020. 5, 10, 20. Nah, ini sama juga kita ambil dari sini, kita copy aja semua. Tanggalnya kita copy dari return 5 Oktober 2020. Ini kita ambil, pindahkan ke sini. Ambil yang setelah 3 hari setelah 5 Oktober 2020. Kita kopikan ke sini. Selanjutnya ini kita kopikan, kita sesuaikan ke bawah. Oke, selanjutnya ini IHSG-nya kita ubah, return ini kita tarik ke bawah, kita ke samping. Alpha dan betanya sudah sesuai ya, nggak usah diubah lagi. Ini ambil yang 3 hari setelah ini. Kemudian yang kita ubah yang abnormal return-nya sama dengan return is dikurang expected return-nya. Dikurang expected return yang untuk ini. Tarik ke bawah, tarik ke samping. Standardized abnormal return-nya sama dengan PVA. Tarik ke bawah, tarik ke samping. Ke bawah sama juga sama dengan TVA.
ke bawah, naik ke samping. Kita buat grafiknya, charts, 5 Oktober 2020. Sudah. Kalau begitu, kita sudah dapat hasil akhirnya. Sekian, terima kasih.